Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Olahraga, ngomong-ngomong soal olahraga, pastinya banyak sekali olahraga yang ada di Indonesia ya. Baik itu olahraga yang sifatnya umum dan olahraga yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat Indonesia. Kali ini saya sudah bersama Mas Rian dan Mas Amin dari UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Rugby Unesa. Bagi kalian yang belum tahu mengenai olahraga rugby, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar olahraga rugby dan kegiatan-kegiatan yang ada di UKM Rugby Unesa ini. Halo Mas Rian dan Mas Amin. Halo Mas. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetap sehat, tetap semangat walaupun pandemi ini ya. Oke. Semangat. Di rumah aja atau juga sudah new normal jadi bisa jalan-jalan kemana gitu? Mungkin yang sebelumnya di rumah aja mungkin sekarang udah mulai jogging, udah mulai CFD-an, sepedaan apalagi. Tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya ya. Baik rekan Unesa, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol seputar UKM Rugby Unesa. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh bersama Mas Rian dan Mas Amin. Sebelumnya Mas Rian dan Mas Amin silahkan untuk menyapa rekan Unesa, memperkenalkan diri supaya rekan Unesa lebih akrab, lebih kenal dengan Mas Rian dan Mas Amin. Silakan. Oke, sebelumnya nama saya Rian Dwi Kurniawan, saya dari Pendidikan Olahraga angkatan 2017. Di sini kami dari UKM Rugby Unesa dan di sini saya bersama teman saya. Nama saya Amin Fauzi Nurobin, saya sebagai anggota di UKM Rugby Unesa angkatan 2018. Pendidikan Kepelatihan Olahraga dari Fakultas Ilmu Olahraga. Oke, baik Mas Rian dan Mas Amin nih. Ngomong-ngomong soal olahraga rugby dan UKM rugby, bisa dijelaskan nggak nih sejarah dari UKM rugby, sejarah mulai berdiri sampai saat ini 2020, bisa diceritakan? Jadi UKM rugby sendiri di Unesa itu sebenarnya udah tahun 2015 udah di Unesa ya Mas. Jadi waktu pertama itu mungkin saya belum ada di sini ya. Saya kan angkatan 2017. Yeah. Nah, tahun 2015 itu tim dari Pusat Rugby Indonesia itu gencar-gencarnya untuk sosialisasi masalah rugby ini untuk berkembang di Indonesia. Jadi salah satunya alhamdulillah ke waktu dulu itu Unesa termasuk tujuan dari pemerintah itu untuk sosialisasi masalah rugby ini. Jadi waktu itu mungkin antusias dari mahasiswa mungkin banyak ya Mas. Kalau saya lihat dari dokumentasi yang sudah ada itu antusias dari mereka itu banyak sekali hingga pada saat sampai 2016 kurang tahu kenapa itu lama kelamaan itu mereka jadi vakum. Jadi vakum. Jadi waktu 2016 itu vakum, jadi udah benar-benar nggak ada bergerak sama sekali. Nah sampai waktu 2017 itu saya bersama ada lagi teman-teman terutama dari Fakultas Olahraga. Itu ada salah satu teman itu yang bawa rugby dari Kabupaten Bojonegoro. Itu mereka memang sejak dulunya SMA sudah pernah bermain rugby. Jadi mereka alhamdulillah masuk di Unesa, mereka mengembangkan lagi, menghidupkan kembali rugby yang kemarin waktu 2016 vakum. Jadi dari situ Rugby Unesa mulai muncul kembali gitu. Pada tahun 2017 ya. Kalau boleh tahu kenapa awalnya 2015 itu gencar-gencarnya, nah di 2016 kok sempat vakum? Itu apakah dari mahasiswanya, apakah dari Unesa sendiri kurang memberikan tempat atau seperti apa Mas? Pertama yang saya lihat ya Mas, dan saya rasakan sampai sekarang itu kayaknya yang pertama faktornya dari mahasiswa sendiri. Karena olahraga rugby ini sendiri kan membutuhkan sebenarnya nggak banyak hal yang harus dibutuhkan seperti kayak badan besar dan sebagainya. Sebenarnya nggak. Yang terpenting di rugby itu adalah mental sih Mas. Jadi gimana mental seseorang itu kalau sudah gabung di rugby itu diuji. Jadi mereka gimana caranya mereka tetap bertahan di situasi mungkin kejuaraan yang memang di Indonesia itu masih awam gitu. Betul. Awam gitu. Jadi mungkin yang ada di benak mereka mungkin kenapa sih kita main olahraga yang mungkin ini belum berkembang, maksudnya belum sebegitu kenal di Indonesia gitu loh. Kenapa kita apalagi itu permainannya juga kontak fisik ya Mas. Betul. Kontak fisik itu kan mungkin pikirannya mereka
kenapa juga kita sakitin badan gitu, mungkin kan pikirannya mungkin seperti itu. Ditambah juga kan kita sebelumnya memang belum jadi UKM, mungkin kan dari pihak UNESA sendiri belum memprioritaskan gitu. Jadi lama kelamaan mungkin di atas kebimbangan mereka mahasiswa dan juga kepengurusan UKM, kepengurusan organisasi itu sendiri, itu yang bikin 2016 kita vakum. Jadi 2015 itu sempat rame tapi belum menjadi UKM. Jadi 2016 sempat meredup. Nah, 2017 baru kita muncul lagi dan resmi menjadi resminya UKM baru tahun ini. Baru tahun 2020. Tapi sudah ada sejak 2017. Jadi perjalanannya sangat panjang untuk menjadi UKM, itu panjang sekali. Dan alhamdulillah kita 2020 udah jadi resmi UKM. 2020 sudah resmi menjadi UKM. Jadi sejak tahun 2015 masuk UNESA, dari tahun ke tahun tetap ada namun belum resmi menjadi UKM. Tapi juga sudah berkompetisi di mana-mana. Tapi belum menjadi UKM. Ya, nanti kita bahas kompetisi-kompetisi yang sudah diikuti ya. Sebelumnya mungkin banyak yang bertanya-tanya, olahraga rugby ini seperti apa sih? Asalnya dari mana? Apakah asli dari Indonesia? Kan bisa kita ketahui bahwa beberapa olahraga yang umum di masyarakat mungkin ya bulu tangkis, sepak bola, futsal dan lain sebagainya. Nah, rugby ini kan istilahnya banyak orang yang mungkin belum tahu olahraga rugby ini seperti apa sih. Kemudian dari pemainnya, lapangannya dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan Mas secara garis besar olahraga rugby ini seperti apa? Kalau secara garis besar rugby ini memang olahraga dari luar ya, dari luar negeri memang. Kalau saya nggak salah baca itu mereka pertama kali muncul itu di Inggris pada tahun kurang lebih tahun kapan ya? Waktu waktu penjajahan kalau nggak salah. Itu waktu sudah lama sekali. Dan waktu itu mereka bermain rugby itu seperti sepak bola, jadi sudah ramai gitu Mas. Di luar negeri itu udah ramai. Dan kita masuk di Indonesia itu dibawa sama Belanda. Waktu penjajahan Belanda sendiri itu orang-orang Belanda, apalagi yang di sekitaran tambang itu, Belanda kan mengincarnya kan Indonesia itu kalau nggak di rempah-rempah, tambang dan hasil alamnya. Iya. Nah, ini dia di area tambang itu mereka kayak mengisi waktu luang gitu Mas, bersama warga-warga pribumi sana. Apalagi orang tambang kan badannya kekar gitu ya, karena tenaga terus yang di-push gitu ya. Nah, mereka itu bukan mencari apa ya, kayak mencari lawan tanding gitu. Maksudnya kayak juga mengenalkan, ya juga mengisi waktu luang. Dan warga pribumi yang ada di sekitar tambang tadi ya juga belajar bagaimana permainan rugby. Akhirnya rugby sendiri itu akhirnya berkembang lama-kelamaan. Dan apa bedanya dengan American football? Itu kalau saya katakan beda sekali Mas. Banyak sekali perbedaannya. Mungkin sekilas sama ya, kita lihat kayak pola permainannya itu sama, kayak bolanya nggak bulat ya, nggak bulat, lonjong sama-sama lonjong. Terus bermain kontak fisik juga, kontak fisiknya juga. Habis gitu mungkin untuk hitungan poinnya juga hampir mirip, tapi sebenarnya kita berbeda. Dari bahan bolanya itu aja udah berbeda. Kita bahannya pakai karet, seperti kayak bola basket. Kalau di American football sendiri mereka pakai kulit hewan gitu. Jadi yang di American football itu kan pakai yang di sini besi-besi, pakai kayak helmnya itu ya. Body protector gitu macam. Helm dan sebagainya. Itu kalau kita di rugby hanya contohnya seperti ini. Hanya jersey, celana pendek dan juga pengaman gigi, gamsil yang bisa digunakan kalau orang tinju itu biasanya. Itu sih. Jadi rekan UNESA, rugby ini tidak sama dengan American football atau yang sering kalian tonton di TV, mungkin yang sering nonton di TV yang pakai baju terus body protector. Iya, bukan seperti itu ya Mas ya. Jadi rugby yang di UKM rugby ini rugby yang safety itu tadi ya. Safety, peraturannya yang ketat sekali. Habis gitu kita juga permainannya, polanya juga mengikuti kayak ritme sepak bola. Jadi menggiring. Jadi kita tetap
umpan. Jadi kita kayak ada formasi-formasi dan strategi gitu juga sebenarnya. Kalau misalnya American football kan mereka benar pemakai strategi juga, cuma terlalu banyak kayak kontak fisiknya. Betul. Gitu kan. Jadi mereka lebih mengutamakan gimana caranya nubruk biar mereka itu lemah dan bolanya bisa kita ambil. Kalau di rugby kita main santai, kita main ya santai kanan kiri, oper kanan kiri, gitu, seperti sepak bola gitu. Iya, jadi tidak se ekstrim di bayangan kalian rekan Indonesia ya. Jadi tidak seperti yang pakai body protector terus bajunya besar-besar putih terus pakai helm. Pakai besi itu ya. Itu tidak seperti itu. Jadi olahraga rugby ini yang lebih safety. Pelindung gigi. Peraturannya juga disesuaikan lah dengan di Indonesia seperti itu. Kemudian karena masih baru ini masih sangat baru ya kalau begitu berdiri sebagai UKM maksud saya. Baru. Sebenarnya sudah ada sejak 2015, namun berdiri dan diresmikan menjadi UKM ini masih sangat baru tahun 2020 ini. Nah, dari teman-teman UKM rugby sendiri bagaimana untuk menjaga atau mempertahankan eksistensi yang mungkin sekarang mulai dibangun supaya rugby ini tetap bisa eksis dan tentunya berprestasi untuk UNESA seperti itu. Untuk yang pertama sih kita tetap mengutamakan kekompakan ya, kekeluargaan. Kita selalu mengadakan kumpul-kumpul. Mikrofonnya? Kita selalu mengadakan kumpul-kumpul bersama. Kita ngopi bareng. Kita sering hangout. Kadang kita tuh kumpul sama adik kelas, kita tanya bagaimana rugby perkembangannya. Kamu yang belum bisa tuh apa aja, terus kita ajarin nanti besoknya. Dan semua pun kalau ada yang merasa kayak kesulitan atau saat main dia masih merasa grogi, kita bantu untuk membangkitkan semangatnya lagi supaya bisa main rugby. Selalu kita pantau terus lah adik kita, terus udahlah semuanya kita backing sama kita rangkul semua keluarga kita. Untuk pertemuan rutin sebelum pandemi tentunya Mas. Sebelum pandemi pertemuan rutin untuk UKM rugby ini dilakukan berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan lah? Kita seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali. 3 kali. Setiap sore di lapangan belakang rektorat ini, lapangan softball. Lapangan softball di belakang rektorat. Ya, jadi tempatnya latihan di situ. Seminggu 3 kali. Dimulai pukul 3 sore. Pukul 3 sore. Jadi tidak mengganggu perkuliahan karena perkuliahan pagi sampai siang saja sudah selesai. Jadi kalian bisa tetap berproses di UKM Rugby UNESA ini ya. Kemudian selain latihan, mungkin ada kegiatan lain yang dilakukan sebelum pandemi. Nanti pandemi beda lagi. Kalau sebelum pandemi seperti yang sudah disampaikan sama teman saya Mas Amin, kita memang apalagi kita olahraga tim ya Mas. Betul. Olahraga tim itu untuk chemistry atau kekompakan itu yang diperlukan. Betul. Jadi gimana pun situasinya, gimana kondisinya, meskipun di lapangan atau tidak di lapangan, kita tetap harus gimana caranya chemistry itu tetap terjaga gitu loh. Ya salah satunya tadi sudah disampaikan sama Mas Amin, ya setelah kita melaksanakan latihan rutin itu biasanya setelahnya itu ada acara makan malam bersama. Entah itu mungkin di warung-warung situ. Yang penting kita tetap kumpul-kumpul gitu ya. Kumpul-kumpul bersama. Jadi di rugby sendiri kita apalagi di UKM UNESA kita nggak ada yang namanya kita senior, junior, nggak ada. Semua kita rangkul dan kita sama ratakan semua. Untuk yang memang mereka yang ada kesulitan saat latihan bisa kita diskusikan pada saat kumpul tadi, atau biasanya kita juga apalagi setelah kejuaraan itu biasanya pas waktu malas-malasnya kumpul, justru kita di sini malah mengadakan agenda kumpul bersama, yaitu biasanya kayak ya syukuran dan sebagainya. Tapi ini syukurannya kita kalau di rugby itu kayak kalau aku rasakan ya luar biasa sih Mas. Jadi kita nggak ada yang namanya kayak pembagian hasil hadiah atau dan sebagainya. Kita jadikan semua hadiah itu kayak milik bersama gitu. Bersamaan gitu. Pernah suatu saat itu kita setelah pulang dari kejuaraan kita ngadakan syukurannya nggak di syukuran kayak nasi kuning, nggak bukan gitu. Kita syukuran langsung di McDonald. Oe. Nah
itu habisnya hampir kita 2 juta lebih ya, jutaan. Tapi hadiahnya kan juga banyak mungkin kalau menang gitu ya. Ya, tapi kita kalau di rugby kita memang dari budaya rugby sendiri kita enggak begitu mengejar berapa hasil duit yang dicapai, cuma apresiasi untuk kejuaraan itu yang paling penting. Iya. Kita nggak masalah kita dapat hadiah berapa. Rata-rata malah memang untuk kejuaraan rugby sendiri itu nggak ada hadiah uangnya, kecuali yang sudah internasional ya Mas. Itu nggak ada hadiah uangnya. Mereka hanya apresiasi sebagai piala gitu ya, medali dan sebagainya. Itu udah menurut mereka kesenangan, karena di sini ada nilai value-nya ada sendiri Mas. Di setiap kejuaraan kita sebelum untuk mengikuti suatu kejuaraan itu sendiri kita mesti melihat posternya ya Mas ya. Betul. Di situ mesti tertera kalau misalnya ada juara 1 dapat hadiah berapa juta. Iya. Nah, di situ kan misalnya kita ada 2 kegiatan, misalnya 2 kejuaraan yang sama. Nah, yang satu hadiahnya untuk juara 1 semisal itu 2 juta rupiah. Kalau yang juara 2 hanya 1 juta. Kan mesti mengikuti yang 2 juta. Kalau kita di rugby nggak ada. Jadi kalau kita di rugby untuk yang namanya untuk penghargaan untuk nominal itu seberapapun untuk dikasihnya itu biasanya nggak diterterakan. Soalnya kenapa? Karena dari kita sendiri itu mengikuti suatu kejuaraan itu karena kita ingin menampilkan yang terbaik. Kayak kita juga sebagai lahan latihan atau sebagai tidak mengejar materi itu yang sudah diberi oleh panitia atau pihak kejuaraan gitu kan. Jadi kan kita semata-mata latihan, semata-mata berjuang untuk bisa mendapatkan juara 1 dan mendapatkan uang yang banyak gitu. Kalau di rugby nggak seperti itu. Iya, jadi mencari pengalaman, mencari pertemanan, gitu, mencari keakraban antar satu tim dengan tim yang lain-lain gitu. Itu poin yang utama di rugby. Jadi tidak mengejar kayak value gitu. Jadi lebih ke prestasi, yang bisa didapatkan dari suatu kejuaraan, bukan uangnya berapa gitu ya. Nominalnya berapa gitu. Jadi akan memicu semangat juga. Jadi tidak mengejar uang dan uang gitu ya. Oke rekan Unesa, masih banyak banget yang kita obrolkan bersama Mas Rian dan Mas Amin. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dalam program Bincang Unesa Bisa.
Oh iya, jangan lupa rekan Unesa untuk senantiasa update informasi seputar dunia pendidikan dan kampus Universitas Negeri Surabaya, tentunya di www.radiounesa.com atau bisa download aplikasinya di Play Store atau App Store ya. Jangan lupa. Baik, kita lanjutkan obrolan bersama Mas Rian dan Mas Amin. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar olahraga rugby dan kegiatan selama waktu normal, Mas ya. Normal. Nah, di masa pandemi ini mungkin kegiatan-kegiatan seperti apa yang dilakukan di UKM rugby ini? Untuk di masa pandemi ini memang kita awalnya sempat bingung untuk gimana caranya kita tetap buat fokus, tetap latihan untuk untuk tetap mempertahankan bagaimana teknik untuk, biasanya kalau misalnya orang terlalu lama itu biasanya kan lama-lama kayak kaku dan ya Betul. bisa hilang gitu Ya, kan. Gimana caranya kita tetap mempertahankan itu. Kemarin pada saat pandemik teman-teman akhirnya membuat suatu program latihan yang dimana itu mereka dilaksanakan di rumahnya sendiri-sendiri di rumah apalagi waktu pandemi ini kan juga kita nggak boleh keluar rumah, Mas. Betul. Nah, akhirnya mereka sama teman-teman kita membuat suatu program latihan yaitu work of home, WFH itu workout di rumah. Itu kita mungkin gerakan basic-basicnya aja sih, Mas. Kayak untuk memberatkan kayak otot tangan, lengan dan sebagainya. Untuk masalah kita passing itu kan untuk oper kan kita butuh lapangan gitu kan. Sedangkan kita kan masih belum boleh untuk ke lapangan untuk kerumunan orang banyak. Betul. Kita tetap masih menjaga otot atau teknik kita selama yang sudah kita latihan itu ya juga masih work of home itu aja sih, workout di rumah itu aja sih, Mas. Jadi tetap berlatih Ya, tetap berlatih di rumah masing-masing. Menggunakan platform online seperti itu ya. Okay. Biasanya pakai Zoom, jadi kita live bareng-bareng, kita di situ latihan bareng-bareng, sudah ada programnya yang sudah dibuat, jadi kita latihan di situ, jadi ada kayak pemandunya salah satu dari teman-teman, itu kita latihan bersama di situ, jadi tetap terorganisir gitu. Iya, jadi tetap berkegiatan walaupun di tengah pandemi seperti ini. Nah, UKM rugby ini kan masih sangat-sangat tergolong baru menjadi UKM, walaupun olahraganya sudah masuk di UNESA tahun 2015 itu tadi ya. Nah, untuk fasilitas sendiri dari olahraga rugby yang dimiliki sementara ini apa aja, Mas? Untuk fasilitas kita salah satu ya masih punya lapangan, ada lapangan itu, lapangan softball itu kita buat latihan. Untuk fasilitas latihan kita ada bola jumlahnya banyak sekali. Kita juga dapat bantuan dari berbagai instansi juga, dari pusat perui dari Jakarta itu juga kita dapat bantuan. Kita kalau misalnya setelah ikut kejuaraan biasanya itu ada satu souvenir juga dari tim panitia berupa bola juga, itu bisa dibuat untuk latihan. Dan juga ada yang namanya tackle back. Tackle back ini digunakan untuk kita latihan gimana caranya untuk menekel seseorang untuk merebut bola. Jadi ada kayak tackle back gitu ya, besar pokoknya, ada besar gitu pokoknya, bentuknya kayak guling gitu. Itu untuk latihan gimana caranya kita untuk jatuhkan lawan pada saat pertandingan itu aja. Terus sama apa lagi ya? Udah ya, mungkin itu aja sih. Kun dan ya pokoknya untuk fasilitas latihan itu aja sih. Fasilitas latihan sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Untuk sekretnya sendiri sudah ada atau masih belum? Kalau sekret kita kayaknya masih belum ya. Belum. Kayaknya masih belum. Kita juga nggak memaksa sih, Mas. Kita nggak memaksa juga dari pihak UNESA kan, itu kan yang menentukan kan dari pihak UNESA betul, sendiri. Betul. Apalagi kita kan sekretnya yang kita tahu di UNESA kan udah penuh gitu. Udah diisi masing-masing UKM gitu. Apalagi kita kan baru, jadinya kan kalau tiba-tiba mempunyai sekret kan juga nggak enak sama yang UKM yang lama. Sudah lama ya. Tapi tetap kita terus ngayomi tetap semua anggota, yaitu dengan kayak kumpul bareng atau di kontrakan siapa, dan kita tetap menjaga chemistry itu biar tetap menjaga komunikasi, kumpul-kumpul walaupun belum ada sekret ya. Ya mungkin setelah datang di Radio UNESA nanti ya, siapa tahu siapa tahu ya kan, ada
kring. Nah, sekretmu di Boleh, sini boleh lah, gitu boleh, kan boleh, ya. boleh, Heeh, boleh. bisa jadi Bisa begitu. jadi. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Oke, untuk pelatih atau pembina sendiri itu datang dari UNESA kah atau mendatangkan pelatih dari luar? Kalau dari UKM kita sendiri dari UNESA Alhamdulillah sih kalau pelatih kita teman sendiri juga ada yang jadi timnas, ada 3 orang, cowok 2, cewek 1. Mereka pun membagi pengalaman kepada kita saat latihan juga. Mm-mm, Kadang ada orang-orang dari luar rugby juga mm-mm. mampir ke UKM bantu kita untuk cara bermain rugby seperti apa kunjungan. Kemarin sempat kita dapat kunjungan dari Jepang, rugby Jepang, Mhm. timnas Jepang juga di sana. Iya. Dia membantu kita cara bermain rugby seperti apa yang lebih benar. Terus kita juga diajak untuk berkeliling mengenalkan rugby di sekolah-sekolah di Surabaya, di Sidoarjo juga. Jadi untuk pembinanya mungkin dari UNESA. Unesa, Pembinanya Bapak siapa atau Ibu? Bapak Suryanto Bapak Suryanto dari VIO. dari Vio. Iya, pembinaannya dari UNESA. Untuk pelatihnya mungkin dari alumni-alumni atau atlet-atlet rugby Iya, yang bisa rugby. membantu berlatih itu tadi ya. Kemudian ada kedatangan dari Jepang itu tadi, Iya, dari Jepang, perwakilan Jepang. Jadi Itu keliling. Dari tahun ke tahun sih Mm. setiap udah langganan. Udah tahun kemarin. berarti dari belum resmi jadi UKM sudah Udah gencar-gencarnya. jadi tempat jujukan untuk Jawa Timur kan jujukannya UKM Rugby-nya kan di UNESA. UNESA. tetap. apakah di kampus lain tidak ada UKM rugby atau ya di Jawa Timur baru UNESA saja? Yang satu UNESA sendiri, yang Mm-mm. kedua di Unigiri Bojonegoro. Oh, jadi satu Jawa Timur ini baru Baru dua. dua Baru saja dua. UKM rugby di UNESA dan di Bojonegoro. Bojonegoro. Unigiri. Nah, patut berbangga rekan UNESA, kalian semua yang masuk di Universitas Negeri Surabaya, salah satu kampus rujukan untuk olahraga rugby Rugby. itu sendiri ya. Jadi ada lahan basah untuk kalian berproses, berprestasi bersama-sama teman-teman di UKM Rugby UNESA ya. Kalau kalian masih istilahnya gerambiang olahraga rugby itu seperti apa, langsung searching coba ya, aja. langsung searching di Google atau di YouTube, mungkin nanti banyak video untuk referensi kalian. Oh ternyata olahraga rugby itu seperti ini. Nah nanti kalian bisa memperdalam ilmunya di UKM Rugby ini. Kemudian untuk anggota UKM Rugby sendiri di tahun 2020 atau tahun pertama menjadi UKM ini berapa Mas? kalau jumlah pastinya sih saya kurang tahu ya, tapi kurang lebih ada sekitar 40-an. Dan itu kita juga alhamdulillah dari semua fakultas minimal semua lah. Kita ada perwakilan dari tiap-tiap fakultas itu ada. Jadi kita tidak melulu karena kita UKM olahraga, kita hanya dari fakultas Iya. olahraga saja, Mm. tapi kita udah mencakup sampai ke yang apa namanya FBS, sampai teknik, sampai yang di ketintang itu pun kita sudah come join untuk ke kita gitu. Jadi menyeluruh ya, tidak hanya VIO Tidak saja hanya yang untuk olahraga saja. Mm-mm. Jadi kita sudah sampai ke FE pun yang notabene mungkin mereka apa namanya takut para ya, ekonom manajemen ya, dan lain sebagainya. itu justru malah kurang lebih ada berapa ya dari ketintang itu malah mendominasi gitu. Jadi ada FE, FT itu mereka ikut join ke kita gitu Iya. dan bisa mencetak prestasi. Nah, tidak Gitu menutup kemungkinan dari manapun jurusan kalian rekan UNESA, yang penting punya kemauan untuk berproses dan berprogres bersama teman-teman di UKM Rugby ini, Iya. tidak ada yang tidak mungkin begitu ya. Iya. Kemudian untuk mengikuti UKM Rugby ini ada syarat khusus nggak Mas? Mungkin di SMA-nya harus sudah mengikuti rugby kah atau seperti apa begitu? Kita malah menerima siapapun, menerima apa namanya bentuk gimana pun, meskipun kalian kurus, gemuk, besar, kecil, kita tetap menerima karena di posisi rugby sendiri itu ada posisi yang khusus tersendiri Mas. Jadi untuk yang mungkin berbadannya agak kecil itu ada posisi tersendiri, yang mungkin badannya agak besar kita posisinya ada sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan semua dari rekan-rekan mahasiswa untuk bergabung di kami itu untuk apa namanya mencetak prestasi itu besar sekali. Jadi tidak ada syarat khusus Tidak syarat khusus. yang
yang ikut UKM rugby ini harus punya basic ini itu enggak ada. Hanya gitu. saja kalau di rugby kita syaratnya punya mental buat untuk mau belajar dan berlatih gitu aja sih. Mentalnya kuat. Mentalnya gitu ya. harus kuat. Mental kuat, niat sungguh-sungguh. Jadi ikut itu bukan hanya sekadar ikut-ikutan, ya. tapi juga punya tujuan begitu ya. Punya tujuan yang dari tidak bisa jadi bisa, yang sudah bisa nanti bisa mengharumkan nama UNESA, tentunya begitu ya. Bangsa, ya. Kemudian untuk kesulitan sendiri Mas. Nah, mungkin berbagi pengalaman Mas Rian maupun Mas Rian ya. Iya. Mas Rian maupun Mas Amin mungkin saat awal-awal dulu bergabung di rugby ada kesulitan saat berlatih kah atau seperti apa? Silakan Mas Amin. Saya juga sih baru pertama kali. Waktu saya pertama ikut tahun 2018, teman-teman saya udah lumayan lah. Ada yang udah ikut lama. Saya baru aja mau ikut, udah ketinggalan banyak banget. Dan ada lomba kurang lebih itu 1 bulan. Nah, saya ini bingung. Saya ini takut takut di tackle, ditabrak sama nggak bisa ngumpan. Nah, saya berbagi sama teman-teman. Bagaimana nih? Saya ini masih nggak bisa tackle orang. Saya masih takut. Saya masih grogi. Apalagi soal ngumpan bola. Dan syukurnya mereka mengerti. Mereka mengajari saya cara melempar bola, cara saya belajar tackle. Terus saya disuruh untuk lebih aktif lagi berbicara, nggak hanya diem. Orangnya rugby asik, juga mengajak kita komunikasi, semuanya sama. Dan alhamdulillah 1 bulan kemudian ada kejuaraan, kita pun menang nasional, juara 2 nasional. Dan saya pun baru ikut 1 bulan udah juara nasional tuh, sudah seneng banget. Berarti saat maba langsung ikut UKM rugby ini 1 bulan berproses, ikut kompetisi dan bisa juara 2 nasional. Luar biasa banget. Itu pun kita udah kenal sama pemain rugby timnas yang ada di UNJ, udah ada di Bandung juga ketemu semua, bahwa rugby itu nggak di sini aja. Dan rugby itu udah nyeluruh di mana-mana sih di Indonesia. Iya. Dari Mas Rian sendiri, mungkin awal-awal dulu bergabung kesulitan dan mungkin pengalaman-pengalamannya. Kalau dari saya pribadi, saya memang awal dari munculnya rugby 2017 itu tidak tidak bisa dipungkiri kalau saya juga ikut andil gitu Mas. Karena dari awal untuk vakumnya sendiri, saya bersama teman saya yang memang dia ini mempunyai basic rugby dari SMA, itu buat ngembangin gimana caranya rugby di UKM di UNESA ini bisa berkembang lagi. Karena kita tahu pada tahun 2015 sampai 2016 itu udah ada gitu. Pengalaman saya untuk ngembangin rugby sendiri tuh ya berjuangnya sangat susah sekali. Apalagi merekrut kembali yang sudah pernah tuh, mereka kayaknya udah kayak ogah-ogahan gitu. Kayak udah enggak lah, saya mau ini aja, fokus di ini cabur aja, yang lain gitu ya. Gitu. Jadi awalnya dulu malah justru kan saya masih maba waktu itu, masih maba. Jadi saya bersama teman saya yang sama-sama maba itu berjuang untuk ngidupin kembali rugby di Indonesia ini, untuk rekrut kembali itu malah justru yang maba-maba, justru yang untuk yang lama-lama justru mereka tidak mau kembali lagi ya. Ada beberapa 1-2 orang hanya saja. Malah justru dari maba-maba itu untuk pengalamannya kita selama hampir 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan atau 3 bulan itu kita dikasih kesempatan sama dari pengurus Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur ke pentas kejurnas senior untuk persiapan Asian Games kemarin. Jadi di rugby UNESA itu ada perwakilan kalau nggak salah 4 orang. Itu teman saya 4 orang, dan alhamdulillah mereka yang dari maba, mereka yang memulainya dari 0 itu bisa mencapai di mana mereka bisa masuk pelatnas. Pelatnas itu ya pelatihan nasional untuk persiapan Asian Games untuk yang tahun kemarin itu. Jadi itu sungguh kebahagiaan yang luar biasa, ya kebanggaan bagi UNESA juga,
bisa ngantarkan perwakilan dari UNESA yang awalnya mereka masih basic, hanya 2 bulan belajar mulai dari nol, itu bisa ikut pelatihan nasional hingga sampai menjadi pemain nasional di Asian Games tahun kemarin Tahun 18 Asian Games 2018. itu. Jadi itu sungguh prestasi yang luar biasa untuk kami yang memang belum jadi UKM waktu itu Ya. dan masih belajar sampai 2 bulanan, 2 bulan kalau nggak salah itu kita masuk ke apa namanya training pusat ya di Jawa Timur. Kita mewakili 1 orang untuk bisa berangkat menjadi timnas di Asian Games 2018 itu. Jadi sebelum jadi UKM resmi, tapi sudah melalang buana iya, kemana-mana gitu ya. Kita Jadi, juga mengikuti kejuaraan juga kemana-mana. Ya kita memang tidak mungkiri kita memang masih baru, kita masih apa namanya, kita masih untuk menggali pengalaman, istilahnya menggali pengalaman. Apalagi saya waktu itu juga untuk mempertahankan teman-teman biar bisa nanti untuk adik-adik kita ini yang masih baru bisa join ke kita bisa tunjukkan kalau kita rugby ini bukan hanya suatu organisasi biasa gitu. Kita bisa punya apa namanya, bisa punya gimana caranya kalian kalau mau gabung ke kita, kalian bisa punya prestasi. Oke. Baik, mungkin bisa diceritakan juga kompetisi-kompetisi yang pernah diikuti mungkin dari Mas Rian maupun Mas Amin yang pernah diikuti yang paling berkesan tentunya selama di Rugby UNESA ini. Kalau pertama kali kita dapat juara itu tahun 2018 ini. Iya. 2018 kemarin ya di Jakarta. UNJ ya. Itu kita udah 2 kali ikut. Pertama waktu tahun saya masih 2017 kita mengikuti kejuaraan nasional antar mahasiswa se-Indonesia di Jakarta. Kita memang masih belum waktunya untuk menang. Tapi kita sudah ikut, ya. Kita sudah apa namanya, menggali pengalaman, kita mencari pengalaman, kita mencari jam terbang istilahnya. Betul. Apalagi untuk yang apa namanya seumur jagung itu, kita masih mencari pengalaman. Akhirnya pada tahun berikutnya 2018 kita alhamdulillah berhasil final dengan tuan rumah UNJ yang mereka menjadi favorit kejuaraan. Pemain mereka rata-rata pemain mantan timnas juga. Kita juga pemainnya bisa mengimbangi, ya syukurlah, soalnya kita sendiri ya pemain baru maba-maba dan pemain timnas kita pun cuma 1 andalan Asian Games. Kita masih orang-orang baru ya, bisa alhamdulillah bisa menyaingi, alhamdulillah lah bisa juara 2 nasional lagi. Juara 2 nasional di tahun 2018. Tahun berikutnya mungkin ada kejuaraan lain. 2019 apa ya? 2019 ini juara 1 kejurda di Bojonegoro. Iya, 2019. Kita ikut kejurnas ya itu. Kejurnas ya. Kalau kejurnas enggak ada. Kita kejurnas, alhamdulillah pertama kali mendapatkan juara 1 di Bojonegoro. Waktu itu kita lawan Jogja lawan siapa waktu itu? Iya, Jogja kalau enggak salah. Ya, itu kita melawan Jogja, alhamdulillah di final kita dapat juara 1 pertama untuk kejurnas antar mahasiswa itu di Bojonegoro tahun 2019. 2019 juara 1. Saya juga pernah dengar nih dari UKM Rugby juga pernah mengikuti event internasional di Malaysia. Mungkin bisa sedikit diceritakan pengalamannya seperti apa? Ya itu memang udah menjadi keinginan kita semua di rugby udah dari lama ya. Udah dari lama kita tahun 2019 itu udah merencanakan bagaimana caranya kita harus bisa berangkat ke Malaysia gitu, ke ajang internasional antar mahasiswa se-internasional. Kita udah planning bagaimana latihannya, bagaimana cara memanage uangnya untuk ke sana, bagaimana persiapan dan sebagainya. Kita udah persiapan, benar-benar persiapan, dan pada saat itu kita juga alhamdulillah kita dapat bantuan dari banyak sekali dari pihak di luar, terutama di UNESA. Kita terima kasih banyak kepada UNESA, kita udah diberi bantuan meskipun kita masih belum UKM. Kita dipercaya UNESA untuk berangkat ke internasional ke Malaysia, mewakili UNESA untuk bertanding di kancah internasional. Dan alhamdulillah lagi kita
pulang tidak membawa membawa tangan kosong. Kita membawa suatu kebanggaan untuk UNESA, terutama tim putri. Kita mendapat juara 2 kategori plate ajang internasional antar mahasiswa di Malaysia. Dan kita alhamdulillah untuk tim putra memang kita masih baru untuk di kancah internasional, apalagi kita alhamdulillah masuk semifinal di kategori plate untuk ajang internasional antar mahasiswa. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Jadi ada 2 tim ya, tim putra dan putri. Tim putrinya memperoleh juara 2. Untuk tim putra masih harus berbangga dengan semifinalnya. Tidak apa-apa. Yang penting sudah berproses, sudah membawa nama UNESA di kancah internasional. Itu lagi ya. Oke, untuk kalian yang mau berprestasi selanjutnya, langsung saja bulatkan tekad untuk berjuang atau berkontribusi di UKM Rugby UNESA. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi bersama UKM Rugby. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama UKM Rugby UNESA. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar prestasi, kompetisi yang pernah diikuti. Nah, selama menjadi bagian dari rugby, baik sebelum maupun sesudah menjadi UKM ini, Mas, mungkin ada pengalaman suka maupun duka yang bisa dibagikan ke rekan UNESA. Silakan. Sukanya untuk di rugby sendiri, yang paling saya suka itu kekompakan dan kekeluargaannya sih, Mas. Karena mungkin dari yang saya lihat dari saya nggak memandang yang UKM yang lain ya. Tapi memang kebersamaan sama kekompakan di rugby Indonesia ini sangat erat banget. Sukanya saya di situ. Kenapa saya suka di situ? Justru seorang pemain atau mahasiswa yang merasa dia itu memiliki keluarga di situ, dia akan bertahan di situ. Jadi saya sukanya di rugby Indonesia itu mereka mau merangkul gimana pun kondisi mereka, baik itu yang sudah bisa ataupun nggak bisa, kita tetap merangkul gitu. Jadi sukanya di situ. Untuk dukanya sendiri memang mencari pemain anggota itu sangat sulit sekali, apalagi mendekati pertandingan. Kita pucuk, kalau kamu ikut kita, kamu bakal dapat juara lah. Nasional kita suka dukanya sih situ, dukanya cari pemain lah, paling dukanya paling sulit. Ya, dukanya malah justru cari pemain. Kita itu beda dari yang lain ya, Mas. Yang lain itu kalau misalnya ada suatu kejuaraan atau event dan sebagainya, mereka bakal lomba-lomba untuk
mengikuti Iya, event gitu, ikut seleksi dan lain dan sebagainya. sebagainya untuk menawarkan diri. Iya, Kalau kita justru malah mencari orang, jadi yang berani gitu. Justru ini suatu kesempatan juga bagi teman-teman atau adik-adik yang mau mengikuti UKM rugby, untuk kesempatan kalian untuk mendapatkan prestasi itu sangat besar sekali. Mencoba hal baru. Hal Misalnya baru. di campurnya prestasinya kurang gimana, bisa ke rugby kalau ingin mengembangkan yang baru. Dan cepat mendapatkan prestasi secara nasional sih. Kan kita kan nggak bisa, terutama kita dari Vio, dari alat sendiri, nggak bisa mentok sama satu cabur. Soalnya di setiap satu cabur pasti ada alat yang baru yang lebih kuat lagi. Dan kita sebagai anak Vio, sebagai cabur yang tetap kita harus bisa berkembang diri ke cabur-cabur yang lain, bisa berkembang. Jaga prestasi ke situ aja, kita bisa prestasi ke cabur yang lain. Kita bisa mengenal, oh ternyata di Indonesia ada rugby ya, hal baru, hal yang nggak seharusnya main kita di situ-situ aja. Ternyata rugby juga seru juga, istilahnya. Keluar dari zona nyaman. Iya gitu. Jadi keluar dari zona yang punya latar belakang cabur lain pun bisa belajar di rugby ini juga untuk berlomba-lomba meraih prestasi, begitu ya. Oke, kemudian selama pandemi ini bagaimana cara dari UKM Rugby sendiri untuk melakukan open recruitment? Bisa kita ketahui bahwa tahun-tahun sebelumnya mungkin ada Expo UKM dan lain sebagainya yang langsung bersentuhan dengan maba. Nah, tahun ini kita semua dipisahkan ruang dan waktu tentunya karena pandemi. Nah, dari UKM Rugby sendiri bagaimana untuk open recruitment-nya? Untuk open recruitment dari kita di masa pandemi ini, kita sudah merencanakan sedemikian rupa. Kemarin kita ada kegiatan di mana itu kita lomba untuk membuat video profil untuk, jadi lomba ini untuk keseruan antar anggota aja. Jadi di sini juga disediakan hadiahnya berapa dan untuk yang nanti juara itu dapat apa itu. Jadi mereka itu tidak hanya semata-mata untuk latihan di rumah aja, tapi mereka juga untuk mengisi kekosongan itu untuk timnya sendiri gitu loh. Jadi kita buat senang-senang aja, kita buat suatu video profil untuk mengenalkan bagaimana sih rugby Unesa itu di mata orang lain gitu kan. Apalagi kita juga alhamdulillah punya segudang prestasi dan juga cara bagaimana untuk kita berlatih itu kita terima. Habis gitu kita buka dengan cara yaitu tadi kita buat Google Form juga, kita udah buat iklan di Instagram kita, ada di Rugby Unesa. Udah itu aja sih Mas Ian. Instagramnya di Rugby Unesa. @rugbyunesa. Jadi rekan Unesa bisa kepo-kepoin terkait UKM rugby ini. Mungkin ada beberapa yang belum kita bahas di sini karena nanti waktunya juga nggak cukup kalau semuanya dibahas satu persatu ya. Dan rekan Unesa bisa langsung tanya-tanya via DM, langsung nanti akan dijawab oleh adminnya mengenai UKM rugby Unesa ini. Terakhir Mas, mungkin ada pesan-pesan untuk para mahasiswa baru tentunya yang ingin berproses dan berprogres meraih prestasi sukses di UKM rugby ini. Silakan. Buat saya, untuk adik-adik maba yang mau bergabung di kami, mari bergabung bersama Rugby Unesa, karena di Rugby Unesa sendiri kalian bisa memiliki prestasi, kalian bisa memiliki pengalaman luar biasa, kalian bisa menambah pengalaman, menambah skill, menambah pengetahuan, terutama bagaimana cabang olahraga baru yang ada di Indonesia dengan segudang prestasi yang mana itu kita banyak event-event kejuaraan yang levelnya sudah nasional. Jadi bagi kalian yang memang ingin berprestasi dan juga ingin menambah wawasan dan pengalaman, mari gabung ke Rugby Unesa. Ya. Ada jargon nggak untuk membakar semangat teman-teman di rumah ini? Untuk jargon kita ada jargonnya. Ada jargonnya. Kita pendek tapi penuh makna gitu. Oke. Jadi jargonnya bareng-bareng aja. Ya. Kira-kira aba-abanya bagaimana nanti? Saya yang aba-aba, Mas Rian dan Mas Amin yang menjawab. Aba-abanya langsung Rugby Unesa gitu aja. Rugby Unesa. Oke, saya aba-aba, nanti Mas Amin dan Mas Rian menjawab ya. Yang semangat ya. Kita tularkan semangat ini untuk para rekan Unesa yang ada di rumah ya. Oke. Rugby Unesa
Try, play, stay, mantap jiwa. Mantap jiwa. Terima kasih Mas Rian, Mas Amin sudah hadir di studio Radio Unesa. Sukses selalu untuk Rugby Unesa ke depannya. Amin. Tentunya Terima kasih banyak. meraih segudang prestasi untuk di tahun-tahun selanjutnya Tahun-tahun begitu ya. selanjutnya. Oke rekan Unesa, demikian obrolan atau bincang-bincang saya dengan Mas Amin dan Mas Rian dari UKM Rugby Unesa. Tentunya kalian yang ingin berprestasi, ingin berkontribusi untuk Unesa, bisa banget nih untuk bergabung di UKM Rugby Unesa ya. Jangan khawatir, nanti dari teman-teman rugby akan membimbing kalian dari nol dan sampai menjadi atlet yang profesional begitu ya. Bisa langsung kepoin Instagramnya @rugbyunesa. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram resmi Radio Unesa @radiounesa, like, komen, subscribe akun YouTube resmi Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Sampai jumpa.